Selamat datang di Babasal KPPN Lu, bincang-bincang bareng sama anak lu. Halo tuh sekalian, selamat datang di Babasal KPPN Lu. Babasal KPPN Lu merupakan salah satu inovasi KPPN Lu dalam hal memberikan informasi mengenai dunia keuangan negara dan khususnya dunia perbendaharaan kepada tutus sekalian. Nah, hari ini merupakan podcast perdana nih. Episode perdana Babasal KPPN Luwuk yang akan disiarkan di sosial media kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih perasaan utus yang mungkin pertama kali penempatan bekerja di luar Jawa gitu, apalagi di daerah Luwuk yang notabene merupakan daerah yang agak ke timur gitu. Nah, di sini kita akan ada dua narasumber yang kece-kece gitu. Tutus sekalian, kepo nggak sih kira-kira siapa gitu? Nah, kita sambut di sini sudah ada dua narasumber kita, Kakak Rahma dan Kakak Rian. Halo Kakak Rahma dan Kakak Rian. Halo Mas Guntara. Oke, sebelumnya ada peribahasa nih, tak kenal maka ta'aruf. Maksudnya tak kenal maka kenalan. Oke, kita kenalan dulu nih. Mungkin pertama dari Kakak Rahma dulu nih yang cantik. Boleh kenalan dulu Kakak Rahma? Oke, halo utus KPPN Luwuk. Perkenalkan, saya Rahma dari Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Asalnya dari Salatiga, Jawa Tengah. Oh, dari Salatiga ya, dari Jawa Tengah ya gitu. Kalau Kakak Rian gimana Kakak Rian? Oke, halo semuanya. Halo utus ya. Iya, halo utus KPPN Luwuk. Perkenalkan, nama saya Rian Patah. Biasa dipanggil Rian. Saya juga dari KPPN Luwuk, khususnya dari Seksi Feraki. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin satuan kerja nih yang suka proses LPJ atau rekonsiliasi itu kan bisa ketemu sama saya ya. Nah, kalau saya sendiri asalnya dari kota Semarang, Mas Gun. Oh, dari Semarang? Iya, berarti betul. deket ya, sama Jawa Tengah. Iya, tetanggaan kita, Mas. Oh gitu, oke. Oh iya, sebenarnya nih, sebetulnya nih, utus kalian itu pada tahu nggak sih artinya apa? Nah, itu dia yang mau saya tanya. Iya, Belum itu tahu apa, kan? Mas? Ya. Jadi utus ini artinya saudara-saudara, kayak sob dalam bahasa Saluan gitu. Saluan ya? Iya. Saluan apa itu, Mas? Oh, pasti baru di Luwuk ya Mas ya? Iya, masih belum ada pasti satu baru. tahun. Jadi Saluan itu adalah salah satu suku yang ada di sekitar Banggai, Kabupaten Banggai gitu. Oke nih. Oke. Kakak Rian dan Kakak Rahma, berarti Kakak Rian dan Kakak Rahma ini merupakan PNS ya, yang pertama kali penempatan di luar Jawa ya, betul tidak? Betul. Iya, Waduh. benar. Baru pertama penempatan, terus di luar Jawa lagi. Gimana sih kira-kira kok bisa gitu? Istilahnya kecemplung kok di Luwuk, di daerah timur gitu. Nah, kira-kira gimana nih kalau Kakak Rahma sendiri? Kalau kemarin kan memang ada apa sih namanya? Kayak kita ngisi ya, Mas. Kita mau penempatan di mana gitu. Oke. Jadi kalau di sini tuh saya milih, Luwuk itu saya milih. Oh, memang milih? Iya, berarti ya? pilihan kelima kalau saya. Dari berapa itu? Dari 5 pilihan. Waduh, berarti pilihan terakhir ya. Iya. Oke, kalau Kakak Rian sendiri gimana? Apakah sama dengan Kakak Rahma atau ada cerita yang beda? Gini. Saya juga milih angkatan saya, Mas. Ini dia juga. Saya juga milih, disuruh milih pilihan kelima. Kebetulan saya juga milih pilihan kelima. Waduh, itu saya pilih juga Luwuk. Kok pilihan kelima Nah, gitu itu ya? dia kenapa? Kenapa kira-kira kok Nah, pilihan itu. kelima? Nah, kalau saya alasannya adalah yang pertama gini. Kita ini kan kalau bisa harus jaga-jaga juga, Mas. Nah, karena dari 5 pilihan tersebut kalau saya pilihnya semua kota besar gitu, nah nanti takutnya nggak kepilih semua, terus saya terlempar lebih jauh lagi. Oh, gitu. gitu. Nggak apa-apa ya bahasanya terlempar ya mungkin ya. Nah, misalkan lebih ke timur gitu. Oh, berarti memang bisa jadi Luwuk ini menjadi cadangan gitu ya? Iya, kurang lebih begitu. Oh, Cuma karena- dengan pertimbangan tertentu ya. Nah, Oh, jadi iya, kan iya, artinya iya. Luwuk ini masih masuk ke pertimbangan kami gitu. Oh, malah yang Iya. jadi cadangan, malah ternyata kecemplungnya di situ ya? Iya. Oke. Nah, sebenarnya sebelumnya nih, kok milih Luwuk itu tahu dari mana gitu? Apakah memang sudah tahu sebelumnya atau memang tahu dari mana? Gimana Kakak Rian? Luwuk ya, tahu dari mana gitu ya. Mm. Kalau saya sendiri sih kebetulan saya itu punya kakak tingkat yang kebetulan beliau itu sudah ditempatkan terlebih dahulu di KPPN Luwuk. Oh, berarti sudah bekerja. Namanya di sini Mas Ivanovic. ya? Oh, Mas Ivanovic. Kalau nggak salah yang di belakang kamera itu. Oh, kameramen. Iya, Nggak salah itu. Oke. Nah kemudian kan tentunya saya tanya ya ke beliau, Mas, kira-kira gimana sih di Luwuk itu, recommended nggak kalau buat saya taruh di pilihan saya gitu, minimal jadi cadangan gitu. Ya tujuannya tadi itu kan biar misalkan terlempar nggak terlalu jauh gitu. Nah terus beliau menjelaskan ini itu, ternyata ya menurut saya cocok-cocok aja kalau saya masukkan ke prioritas saya. Oh, gitu. Artinya saya masih bisa menerima lah, kalaupun saya ditempatkan di Luwuk saya masih bisa oke gitulah. Oke, berarti bisa jadi dari beberapa dari yang daerah timur Luwuk ini masih termasuk masuk di dari kriteria Mas gitu, Kakak gitu ya. Betul. Kalau buat saya gitu sih. Kalau Kakak Rahma gimana? Apakah sama?
Enggak, beda Mas. Kalau saya itu nggak tahu sebenarnya Luwuk itu di mana, cuma berbekal searching di Google, Oh. lihat Google Maps kan. Cuma cari-cari yang dekat bandara kalau saya itu Oh, waktu memang itu. berarti cari yang dekat bandara dulu Iya. gitu ya. Dan lu ini dekat bandara kebetulan ya. Alhamdulillah gitu. dekat. Oke. Nah, ternyata tahu pertama kali juga ya sebelum penempatan itu, berarti sebelumnya seumur hidupnya belum pernah tahu ya. Belum, berarti ya. bahkan Oke. pertama kali dengar. Oke. Nah, kalau gitu setelah tahu dari kakak-kakak itu, kira-kira ekspektasinya gimana sih gitu? Sudah ada mungkin kan pernah searching gitu di YouTube atau di teman-teman yang lain gitu. Kira-kira ekspektasinya gimana nih? Kalau Kakak Rahma gimana? Kalau ekspektasinya lihat dari Google sih bagus ya Mas, tempatnya bagus. Tapi kalau aku lebih ke overthinking. Takutnya Overthinking kenapa tuh? kayak nggak cocok gitu kan, beda pulau kan. Oh iya. Baru pertama kali juga Betul, overthinkingnya tuh banyak kalau saya. Kalau Kakak Rian, apakah overthinking juga nih? Kayaknya iya juga sih. Mas. Oh iya ya. Gimana Kakak Rian? Kesan ekspektasi ya, bukan kesan ya, Iya, ekspektasi. ekspektasi dulu. Kalau jadi gini kan, saya itu kebetulan dari kecil kan di Semarang, kemudian pindah ke kuliah dan kerja di Jakarta dulu awalnya kan. Oke, masih di Nah, Jawa jadi, ya. jadi terbiasa di kota besar. Nah, ekspektasi saya mendengar Luwuk itu kan ada di kabupaten kecil, bisa dibilang ya. Betul. Kita sendiri pun mungkin memang belum pernah dengar gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau saya dengar Luwuk dan setelah saya cari-cari, memang ekspektasi saya tentunya tidak ada mall-mall seperti di kota besar, itu yang pertama. Oke. Terus mungkin tidak jalanan tidak terlalu ramai. Nah kan kalau saya biasa macet-macetan, minimal saya seneng nih, wah Luwuk ini kayaknya nggak macet sama sekali. Oh nih, gitu. Bebas Nah, dari kemudian- polusi-polusi gitu ya. Terus gini, yang saya tahu dari Sulawesi, meskipun saya belum pernah ke Sulawesi, yang saya tahu Sulawesi itu lautnya bagus. Itu ekspektasi awal saya. Nah setelah itu akhirnya saya lebih cari-cari nih tentang Luwuk. Nah kayak gitu sampai akhirnya nanti pada akhirnya saya di Luwuknya ketemu Luwuk yang sebenarnya itu kayak apa, itu mungkin nanti aja ya. Oke. Ya, sebenarnya- sebenarnya ekspektasi awal. Berarti Kakak ini cari-cari tuh di mana? Lihat dari mana gitu? Kalau saya itu lihat di YouTube, YouTube apa Iya. itu Kakak? Drone Kota Luwuk. Ada ya drone kita Ada. ya? Ada. Baru tahu saya loh ini Ada. malahan. Nah, jadi kan minimal kita tahu lah alamnya di Luwuk itu kayak Oh, gimana. berarti bisa Iya. lihat visualnya dulu Iya, ya. visualnya lah Visualnya. minimal. Oke. Nah terus abis itu nih berarti kan milih dulu kan tadi kalau cerita Kak Rama milih, terus ternyata pengumuman nih, jebret, Iya. pengumuman jebret, ternyata, wih nama saya kok di Luwuk nih. Nah setelah melihat itu kira-kira gimana nih respon keluarga terus perasaan pribadi gitu? Kalau ada pacar gimana nih kira-kira pacarnya kok LDR gitu? Kalau dari Kak Rian gimana nih? Kayaknya tampangnya udah punya pacar. Aduh. Udah Sepertinya Mas, sepertinya. Itu rahasia. Mas. Waduh, privasi. Oke, boleh gimana? Nah, Kira-kira jadi respon. reaksinya yang pertama tentunya kaget, Mas. Kagetnya gimana, Mas? Au. Oh, saya kira wow. Ya, tentunya kaget dulu ya. Kaget tapi masih dalam yang gimana ya? Oh ya udahlah, aku kan juga milih ini gitu. Oke, Saya kan juga milih oke. ini gitu, minimal walaupun di pilihan kelima gitu kan. Nah, Mm-mm. kaget tapi pada akhirnya saya mencoba untuk bersyukur dulu. Untuk bersyukur minimal udah masuk ke yang saya pilih gitu kan. Oh iya. Nah, setelah betul, itu betul. kemudian saya kabari keluarga, orang-orang terdekat, teman gitu kan. Saya kabari, keluarga juga kaget. Awalnya kaget, tapi setelah saya jelaskan, terus kita sama-sama cari tahu tuh Luwuk itu kayak gimana gitu. Terus Mm-mm. kira-kira beban kerjanya kayak gimana, budayanya kayak gimana, itu kita cari-cari. Ya pada akhirnya harus bisa menerima kan, mau gak Oh, mau. betul betul. Itu reaksinya gitulah kurang Iya. lebih. Karena sudah keputusan ya gimana lagi ya. Kita ya harus ikhlas lah, harus Oke, bersyukur juga karena masih masuk pilihan. Oke, nah sekarang kita berpindah nih ke cewek yang dan cantik di mata gitu. jelas. Kak Rahma nih sebagai perempuan gitu. Kira-kira gimana nih pertama penempatan di luar Jawa lagi? Nggak ada keluarga sama sekali ya di sini ya? Iya. Itu gimana nggak ada. perasaannya terus respon keluarga gimana tuh? Kalau pertama kali pasti kaget ya Mas, baca Mm-mm. pengumuman itu nangis, syok. Oh nangis? Iya. Tapi di sisi lain seneng juga, soalnya di situ saya milih Luwuk juga kan. Oh iya iya. Terus orang tua juga berusaha menguatkan, memberi semangat gitu. Nggak apa-apa, di sana bagus kok tempatnya. Kamu kan suka berpetualang juga kan di situ. Itu Iya. suka traveling Iya, gitu ya, suka Kak Rahma? traveling. Waduh. Terus di sini kan wisata alam tuh banyak lah gitu Oke. istilahnya. Jadi di situ saya jadi motivasi juga sih biar di sana banyak wisata alam, jadi aku harus semangat ke sana gitu. Oh mantap sekali, memang takdir ini tidak mengkhianati ya. Ada perempuan yang sukanya traveling gitu, akhirnya ditempatkan di Iya. tempat-tempat yang bisa traveling ya kan. Iya. Nah terus nih, berarti kan keluarga udah mendukung, gitu, akhirnya udah istilahnya kalau orang Jawa itu legowo gitu. Nah kakak ini habis itu kan pasti perginya dengan pesawat ya ke sini ya. Iya. Mm-mm. Ada yang pakai kapal,
Kebetulan enggak. Oh, kebetulan enggak ya. Oke. Maksudnya Nah. darat. Oh, darat. Nah, saya agak kepo nih sebenarnya. Gimana gitu perasaannya kakak-kakak ini setelah mendaratkan kaki di bumi Luwuk Banggai ini, terus sudah hampir 8 bulan bekerja ya gitu. 9 Mas. Oh, 9 bulan ya. 9. Kalau Kakak Rahma udah Hampir 2 tahun. hampir 2 Iya. tahun. Berarti sudah tahu lah ya gimana Luwuk Banggai aslinya gitu. Nah, saya pengen tahu first impressionnya gitu. Apa yang pertama kali dilihat dan dirasakan di Luwuk? Kira-kira gimana nih? Dari Kakak Aryan dulu deh. Mungkin first impression Mm-mm. turun dari pesawat. Nah, Iya. kebetulan saya berdua nih sama teman saya. Oh, berdua? Iya, satu SK gitu Mas. Satu SK. Iya. Siapa tuh Mas? Kalau nggak salah Mas ya. Oh, Nah, iya kita juga ya? berdua kan. Oh. Nah, jadi gini kalau Gimana? ya first impression ya pas kita turun dari pesawat tuh Mas. Heeh. Kita turun baru turun tangga itu kaget. Wow gitu. Duar. Sekarang kagetnya. Ya, kaget. Heeh, Karena terus? apa? Ketika kita melihat kanan kiri, melihat kiri tepatnya, cuma melihat kiri itu langsung laut Mas. Oke. Ingat Laut, kan? berarti langsung benar-benar laut. Iya benar, itu Waduh. langsung laut luas gitu loh. Nah ini kan cukup, wah ini unik gitu loh. Jarang-jarang kan kita orang Jawa bahkan nggak pernah mungkin lihat betul. bandara Jawa yang kan benar-benar langsung benar. ada. Benar, jarang Iya kan kan? ada Nah. laut gitu. Nah terus kita ambil bagasi, kita turun dijemput Mbak Rahma waktu itu Oh, dijemput sama yang di belakang Iya. kamera. Nah, dijemput dua orang itu, kita naik mobil. Begitu keluar dari bandara itu juga langsung benar-benar jalan itu di pinggir laut dan lautnya Wah. bagus. Itu dia, itu ya first impression-nya tentunya wah Maksud- bener nih alamnya bagus gitu. Maksudnya lautnya bagus tuh gimana Kak Aryan? Lautnya Apakah di lautnya ada putri duyung atau ada apa gitu? Nggak Mas, gini aja, lautnya tuh biru yang biru bening gitu Mas. Oh, biru Jadi, bening. iya. jadi mungkin ada karang-karangnya gitu kelihatan, Oh, ikannya kelihatan gitu. Oh, oke. Pasir Bagus putih, sekali. air biru gitu. Biru muda tapi ya. Oke. Kalau biru tua Pepsi Mas. Jangan sebut merek Mas. Oh iya. Kata dia Mas ya. Kalau dari Kakak Rahma nih sekarang perempuan yang pertama kali menginjakkan kaki di bumi Sulawesi gitu. Gimana? Kalau dari aku pertama kali turun dari pesawat itu langsung takjub Mas. Iya kan, langsung disuguhi sama hamparan laut luas lepas gitu kan. Waduh. Sesuai ekspektasi banget nih Oh, gitu. oke. Jadi memang sudah awalnya udah berekspektasi seperti itu. Mm-mm. Ternyata dapatnya sama. Iya, gitu. alhamdulillah banget sesuai sama ekspektasi yang aku dapat kemarin. Oh, kalau ini biasanya Mas. Hmm. Sebenarnya yang membuat kita sedih itu bukan kenyataan, tapi ekspektasi gitu. Ah, Tapi ternyata Kakak Rahma ini mendapatkan ekspektasi yang sesuai gitu. Waduh, senang sekali. Alhamdulillah. Oh iya, ngomong-ngomong ini ada minuman boleh diminum ya? Silakan Oke. diminum nggak apa-apa nih. Iya, Saya juga oke. mau haus nih, saya mau minum dulu. nih. Silakan diminum nggak Iya, apa-apa. iya. Oke, kita lanjut nih. Tadi kan sudah menginjakkan kaki, terus ternyata first impressionnya seperti itu. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, setelah 8 bulan dan mungkin lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun di Luwuk ya, kira-kira ada nggak sih gitu perbedaan antara budaya di sini dengan di Jawa gitu, atau mungkin dulu kan pernah bekerja juga di OJT di mana, di Jakarta ya? Di Jakarta Jakarta. Nah, Mas. itu kira-kira gimana? Ada perbedaan nggak gitu? Budaya mungkin sosial masyarakatnya atau makanannya gitu. Kalau dari Kak Rahma gimana nih? Pasti kalau perbedaan pasti ada ya Mas. Soalnya kan kita di tanah orang gitu istilahnya. Oke. Budaya, bahasa, makanan, orang-orangnya pun berbeda gitu. Cara ngomong beda, tapi alhamdulillah setelah hampir 2 tahun di sini cocok ternyata. Oh, cocok juga ya? Iya, untuk beradaptasi tuh nggak terlalu sulit gitu loh. Oh, gitu. Berarti masih bisa lah ya, masih bisa untuk Iya. seorang perempuan masih bisa gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Kalau Kak Rian sendiri nih gimana nih? Kok kelihatannya mukanya berseri-seri gitu? Apakah ada yang membuat nyaman? Aduh. Sepertinya Mas. Gimana nih? Kalau saya sih kebetulan, bukan kebetulan ya, memang sama ya dengan Mbak Rahma kurang lebih. Jadi ya pasti ada perbedaan, mungkin dari bahasa, dari budaya, udah pasti beda kan. Cuma kalau budaya kerja, karena kita kantor pemerintah pusat kan, jadi ya kurang lebih sama seperti kantor-kantor yang lain. Itu kalau dari budaya, kemudian dari makanan misalnya, makanan. Nah itu mungkin bedanya dikit lah, karena di sini juga masih banyak orang Jawa juga kan. Iya. Jadi yang jualan makanan-makanan Oke. Jawa itu juga banyak. Cuma memang makanannya lebih banyak di olahan laut, seperti kayak jadi ikan gitu ya, ikan terutama gitu iya. ya. betul. Tadi menurut saya kok saya lihat ini di daerah Sulawesi ini kebanyakan pedas-pedas ya ininya makanannya. Iya mas, betul. Mas. bener Kalau orang Jawa, Jawa Tengah nih apalagi biasanya kan sukanya manis, itu ada hambatan nggak sih, terganggu nggak sih kira-kira? Kalau saya sih kebetulan suka pedes ya mas. Oh, masuk Jadi pedes ya? masak Sama, juga. sama. Oh sama juga. Hmm. Waduh, ini orang Jawa beneran Jawa atau bukan ini? Oke lanjut. Nah tadi Kakak Rahma bilang kalau saya adaptasinya masih bisa lah mas, gitu masih enak lah. Nah itu adaptasinya gimana kira-kira Kakak? Mungkin
ada nanti nih orang baru di sini gitu, orang Jawa gitu, nggak tahu apa-apa. Nah, ada tips nggak sih kira-kira adaptasinya caranya gimana gitu? Kalau adaptasi sih kembali ke orangnya masing-masing sih Kak, tapi secara garis besar orang-orang di sini tuh ramah gitu, welcome gitu loh sama kita. Oke. Jadi tuh kita gampang mau interaksi pun juga nggak terlalu sulit gitu. Jadi insya Allah bisa lah. Berarti nggak seperti bayangan orang-orang yang kalau orang Iya. timur tuh keras-keras gitu, suaranya Iya. tinggi-tinggi itu berarti nggak benar juga ya. Mungkin ada benernya, tapi nggak seperti yang seburuk yang kita kira. Tidak gitu ya. semenakutkan itu. Oke. Meskipun kadang nada bicaranya memang keras gitu. Oh, yang Cuma tinggi gitu Iya. ya. beberapa Beberapa. kadang tinggi gitu, cuma ya sebenarnya orangnya ramah juga, Oh. baik juga gitu. Saya tuh pernah di daerah Luwuk juga itu saya pernah kaget itu. Lah, saya ngomong baik-baik kok dikerasin gitu pakai nada tinggi. Oh, memang orang di sini ternyata seperti itu ya. Iya, jangan Beberapa terlalu lah, di bawah beberapa hati semua. Mas. Iya. Oh, kayak saya terlalu baper. Iya, gitu ya. terlalu lembut hatinya. Waduh. Oke nih, nah setelah itu nih berarti dari cerita-cerita yang saya dapetin nih ya, berarti kakak-kakak berdua ini bisa dibilang nyaman lah ya di sini lah ya, betah lah ya gitu. Kira-kira kalau boleh saya tanya nih, mau berapa tahun sih di sini gitu? Gimana kakak Rian mau berapa tahun nih? Ya kita ngikut aja lah, kita Oh, ngikut ngikut nanti aja. SK-nya kapan gitu. Kalau mau berapa tahun pun ya jangan terlalu cepat tapi jangan terlalu lama juga. Oh, Sependapat Mas. Jawaban sependapat aman, sama juga. Iya. jawaban aman. Kakak Rama kan kalau kakak Rama kan perempuan nih, bisa mungkin ikut suaminya ke Jawa gitu. Atau belum punya suami nih kakak Rama? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Berarti saya masih ada kesempatan. Nah, kakak Rama dan kakak Rian, berarti selama ini kira-kira udah berbulan-bulan dan lain-lain pasti udah main-main lah ya kemana-mana gitu. Nah, ada rekomendasi nggak sih kakak-kakak ini buat teman oto-oto-sutus yang baru datang ke sini itu bagusnya kemana nih kalau vacation gitu, kalau traveling gitu? Kakak Rama mungkin yang pertama deh, yang biasanya kan suka traveling nih, kira-kira ada rekomendasi nggak? Kalau di sini sih banyak sih Mas. Kalau laut sih ya jelas ya. Terus ada lagi apa namanya, air terjun. Air terjun juga lumayan Oh, banyak ada di sini. air terjun Iya. juga ya? Contohnya air terjun Piala, air terjun Salotik. Oke. Terus kalau pantai Kilo 5 Mas paling Kilo deket. 5 ya? Iya. Kalau kakak Rian udah pernah kemana aja nih? Paling yang saya tambahin aja yang udah dijelasin Mbak Rahmat tadi. Mungkin kita bisa menyeberang ke pulau seberang ya Mbak ya. Iya. Ke Danau Paisupok itu juga bagus itu. Terus mungkin ke apa namanya Mbak, Pulau 2 ya? Pulau 2 itu Pulau Mas. 2, nah itu juga bagus itu. Sebentar, berarti kok ada pulau seberang? Memang di daerahnya lingkupnya KPPN Luwuk itu ada berapa pulau Mas kalau boleh tahu? Ada kalau pulau banyak ya, maksudnya ini kabupaten Iya, gitu. Nah, Kabupaten. kabupaten ada 3, Kabupaten Banggai itu Luwuk itu tempatnya di Kabupaten Banggai, terus ada Kabupaten Banggai Kepulauan itu Oke. nyebrang. Kalau pakai kapal besar mungkin sekitar 3-4 jam, kalau pakai speedboat sekitar 1 jam. Kemudian terluarnya lagi, lebih keluar lagi itu ada Kabupaten Banggai Banggai Laut. Laut. Oh, Banggai Iya, Laut. betul. Berarti lumayan luas juga ya Iya. Luas. cakupan dari KPPN Luwuk ini. Oke. Mm-mm. Kalau begitu ini nih seumpama nih ya kakak nih, kan nanti insya Allah kita akan ada mungkin CPNS baru atau adik-adik kita yang nanti bakal kesini gitu. Nah, kira-kira dari cerita-cerita yang tadi sudah disampaikan, menurut kakak-kakak berdua nih, recommended gak sih Kota Luwuk ini ditempati sebagai orang yang pertama kali kerja di perantauan gitu? Kalau dari kakak Rahma nih sebagai perempuan, cocok gak sih perempuan-perempuan kalau mau kesini gitu? Recommended banget Mas. Kenapa tuh kok bisa bilang recommended? Karena look itu bikin nyaman. Waduh, ini kalau saya boleh tanya yang bikin nyaman Luwuknya atau ada orangnya? Nah, itu dia. Banyak faktor Mas. Oke. Kalau kalian gimana nih? Kalau saya sih, saya gini ya, saya cenderung ke tidak bisa merekomendasikan ke semua orang. Oke. Tidak semua orang, oke? Tidak semua orang, karena ya yang pertama yang paling penting tentunya tergantung preferensi orang tersebut. Misalnya orang tersebut sukanya atau prefernya tinggal di tempat yang kota banget atau yang memang alam gitu, itu pertama. Nah, jadi kalau orang tanya saya, ya pasti saya jelasin dulu plus minusnya kayak gini. Kalau kira-kira dia cocok, ya udah berarti recommended bagi dia gitu. Ya intinya itu tidak bisa ke semua orang juga kalau menurut saya. Sama kayak ketika saya mau pilih Luwuk, itu kan juga nggak bisa Mas Vano waktu itu menjelaskan recommended kok, nggak gitu juga. Oke. Jadi tetap beliau menjelaskan dulu. Tadi kan kakak Rian bilang kalau nggak untuk semua orang Ya. yang Luwuk direkomendasikan. Ya. Nah, tapi kalau seumpama nih ada yang orang yang tidak memilih Luwuk, Oke. ternyata tiba-tiba sampai di Luwuk gitu, ternyata dapatnya kecemplungnya di Luwuk Oh, gitu. iya. Nah, kira-kira menurut kakak Rian gimana nih? Apakah dia harus overthinking kayak gitu atau gimana? Oke.
Ya kalau kaget atau overthinking di awal mungkin oke lah ya, nggak apa-apa lah ya, itu wajar ya. Tapi Wajar setelah ya. itu saya yakin sih pasti nyaman itu kayak Waduh, mungkin Iya kan? iya. dua-duanya bilang ini nyaman. Aduh. Kayaknya mau agak sedikit lama di loop nih kayaknya. Nah gitu, jadi pasti adaptasinya sih kalau menurut saya nggak lama juga ya. Jadi nanti kemungkinan beberapa bulan awal udah mulai nyaman, udah mulai pengen di look lama gitu, betah. Oke. Saya bisa lihat nih dari mereka berdua. Lihat nih dari wajah-wajahnya ini wajah-wajah orang-orang nyaman gitu. Tidak ada tekanan gitu, mungkin bahagia di sini gitu. Mungkin ada orang yang bikin nyaman juga di sini kan, saya nggak tahu nih. Kalau ke Aryan kayaknya ada yang itu Sheila itu yang bikin nyaman di sini kan. Sheila siapa lagi? Jangan gitu. Tolong ini hoax ya, tolong. Tolong. Sheila on Seven. Sheila on Saya Seven. kan sering mendengarkan lagunya. Oh Sheila iya, on tiap Seven. hari kayaknya. Iya. Nah, oke, jadi ternyata teman-teman sekalian, Luwuk ini merupakan salah satu kota yang bisa dibilang sedikit di daerah timur, tapi masih bisa bikin nyaman nih teman-teman sekalian di sini. Kakak-kakak berdua ini ternyata pertama kali penempatan di Luwuk ternyata tidak seberat dan tidak seburuk itu ya ternyata ya. Ternyata malah bisa bikin nyaman gitu. Ada bisa traveling, ada bisa banyak teman-teman juga di sini yang baik-baik, warganya welcome dan lain sebagainya, dan tidak susah juga untuk beradaptasi ternyata ya. Oke. Nah, kakak-kakak berdua ini kan sekarang PNS nih. Kalau di JPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan kan biasanya ada mutasi nih ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu harapan apa sih gitu yang kakak berdua ini bisa berikan untuk KPPN Luwuk dan khususnya Kota Luwuk ini gitu. Harapan kedepannya gimana sih kalau nanti mungkin kakak berdua ini sudah mau mutasi gitu. Bisa dijelaskan mungkin dari kakak Rahma dulu deh. Singkat aja ya Mas. Kalau harapan sih semoga KPPN Luwuk kayak motonya, yaitu KPPN Luwuk memberikan yang terbaik. Terbaik memang motonya bagus sekali. Iya. Harus memberikan yang terbaik Iya, ya gitu. semoga tambah baik-baik lah. Amin, intinya. amin. Kalau dari kakak Aryan gimana? Tentunya ya kalau saya nanti misalkan mutasi ya, ya meskipun saya nggak merasakan KPPN Luwuk yang lebih baik, sekarang pun sebenarnya udah baik. Oh, udah baik. Nah, cuma kan pasti ada space of improvementnya lah. Mm-mm. Pasti adalah celah-celah yang masih bisa diperbaiki gitu. Nah, semoga kinerjanya semakin meningkat, tentunya semakin handal gitu ya. Amin, amin. Nah, Oke. lalu pegawai-pegawai yang baru semoga bisa adaptasinya juga dengan cepat, bisa pada akhirnya kerjasamanya itu baik gitu demi KPPN Luwuk yang lebih Oh baik iya, lagi. iya. gitu. Berarti sesuai dengan salah satu nilai Kementerian Keuangan ya, yaitu kesempurnaan ya. Kita Betul. harus berusaha untuk mendekati kesempurnaan. Ya, Benar. meskipun tidak bisa 100% sempurna. Nah, karena Iya. kesempurnaan hanya ada di Hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Yes. betul sekali. Oke, kita sudah mendengar nih banyak bincang-bincang dengan kakak Rian dan kakak Rahma nih. Mungkin tuh kalian udah sedikit banyak tahu lah gambaran mengenai Kota Luwuk seperti apa, dan KPPN Luwuk seperti apa gitu. Nah, kita sudah ada di penghujung acara nih, tuh sekalian. Di sini kita sudah banyak membahas mengenai budaya Luwuk, terus bagaimana ekspektasi dan realitanya penempatan di Luwuk gitu. Nah, sudah dijelaskan juga oleh kakak-kakak berdua ini. Jadi tuh sekalian jangan khawatir, jangan risau kalau penempatan di timur khususnya di Luwuk gitu. Salah satu kota yang menurut berdua ini merupakan satu rekomendasi yang bagus gitu buat orang-orang yang suka traveling atau mungkin ternyata terlemparnya di Luwuk itu masih oke gitu, masih ini loh ada berdua orang ini yang nyaman gitu di sini ternyata. Oke, kakak Rian dan kakak Rahma, terima kasih ya untuk waktunya sudah mau sharing dengan saya dan tuh sekalian. Ini sangat senang sekali bisa mendengar langsung dari orang yang bekerja di sini gitu. Terima kasih kakak Rian dan kakak Rahma ya. Terima kasih. Sama-sama Mas Mas Gentara. Gentara. Iya. Oke, tuh sekalian. Terima kasih sudah menonton podcast edisi perdana kali ini. Kita akan on air lagi mungkin beberapa kesempatan lagi untuk podcast edisi kedua. Tentang apa? Ya nanti ditunggu saja. Tuh sekalian kalau ada ide mau kira-kira kakak Guntara bisa dibahas dong mengenai APBN, atau kakak Guntara bahas dong mengenai KPPN Luwuk tuh kayak gimana sih budaya kerjanya atau apa, silakan bisa di komen di bawah. Tuh sekalian nanti kami akan mempertimbangkan untuk episode selanjutnya. Oke, sekian dari kami. Mungkin apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like di podcast kami dan tentunya di YouTube-nya KPPN Luwuk. Bisa juga follow Instagram-nya, jangan lupa ya. Iya. Oke, begitu saja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di episode Babasal selanjutnya. Dadah, teman-teman sekalian. Terima kasih.